Halo Indonesia, selamat malam. Anda kembali bergabung dalam Kompasiana TV bersama saya Cindy Sistiarani. Di Kompasiana TV, kami memberikan Anda esensi, bukan sensasi. Dan Kompasiana TV akan tetap membahas tentang informasi-informasi dan topik yang ramai diperbincangkan masyarakat. Begitu juga dengan informasi yang juga menjadi perhatian di kompasiana.com. Di sini Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya secara langsung kepada narasumber, menyatakan pendapat, atau mungkin Anda bisa memberikan kritik paling keras. Karena di sini, di Kompasiana TV, tidak ada rekayasa dan juga tidak ada paksaan bagi Anda untuk berpendapat. Nah, hari ini kami sudah mengajak sejumlah bloggers atau Kompasianer dalam aplikasi Google Hangout untuk membahas satu esensi hari ini dari Solo, dari Korea, dari Jerman, dan juga dari Jakarta yang akan bergabung membahas esensi kita hari ini. Nah, bagi Anda yang tidak bisa bergabung melalui aplikasi Google Hangout, kami juga mengajak partisipasi Anda melalui akun Twitter Anda. Sampaikan pendapat, sampaikan pertanyaan, tentunya dengan hashtag atau tagar Kompasiana TV. Bagi Anda yang ingin menyaksikan secara langsung tayangan Kompasiana TV, langsung saja Anda klik www.youtube.com/Kompasiana TV. Anda bisa menyaksikan bagaimana diskusi nanti ini berlangsung. Nah, saudara, hari ini yang menjadi esensi kita adalah atau pembahasan hari ini terkait sektor informal yang selama ini selalu dianggap sebagai penampung kerja atau angkatan kerja yang dominan, tapi dengan minimnya undang-undang dan juga perlindungan, sektor informal ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, lebih banyak permasalahan. Dan kita akan membahasnya dibuka dengan artikel yang ditulis oleh Kompasianer. Kita akan langsung melihat apa sebenarnya yang menjadi perhatian dari Kompasianer terkait dari sektor informal ini. Satu contohnya yang diangkat adalah soal asisten rumah tangga. Salah seorang Kompasianer, Ira Umar, menyatakan bahwa memang kebutuhan asisten rumah tangga dibutuhkan dan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan khususnya untuk kalangan menengah ke atas yang tinggal di kota besar. Tapi ada pertanyaan besar, pembantu rumah tangga dan bagaimana majikan memperlakukannya. Karena pekerja di sektor ini masih minim perlindungan, belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang perlakuan dan upah terhadap para pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga ini. Kalau menurut penulis atau Kompasianer menyatakan PRT harusnya bersyukur karena di Indonesia maksud kami pengguna PRT harusnya bersyukur karena di Indonesia tidak ada keharusan untuk membayar gaji PRT dalam jumlah tertentu meskipun jam kerja mereka tidak terbatas, bahkan bisa 24 jam. Ini yang ditekankan oleh Ira Umar dalam tulisannya di kompasiana.com. Nah, artikel lain yang juga ditulis oleh Kompasianer sekaligus partisipan Google Hangout kita dalam Kompasiana TV hari ini adalah dari Giri Lukmanto yang menulis bahwa ada Permenaker yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kita, yaitu Permen nomor 02 tahun 2015 yang mengatur soal bagaimana penyaluran pekerja rumah tangga dan juga perlindungan pekerja rumah tangga. Menurut Pak Giri, ini sebenarnya secara normatif memang peraturan Menteri tahun 2015 nomor 2 ini melindungi PRT, tapi secara administratif Permenaker ini bisa dibilang tidak bisa diaplikasikan karena terutama bagi mereka yang berada di daerah. Kalau untuk para pengguna pekerja rumah tangga di kota-kota besar, bolehlah ini digunakan permen karena ini mengatur soal penyaluran pekerja rumah tangga. Tapi pertanyaannya, untuk warga yang berada di luar daerah yang biasanya menggunakan asisten rumah tangga tanpa adanya penyalur atau tanpa ada pihak ketiga, lebih dengan kekeluargaan, permen ini tidak bisa digunakan. Itu adalah kritik dari Giri Lukmanto yang juga akan bergabung bersama kita hari ini. Dan kita akan membahasnya untuk membahas tentang Permen 02 tahun 2015 mengatur soal pekerja rumah tangga. Kami sudah membawa Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ke studio Kompasiana TV. Selamat malam Pak Muhammad Hanif Dakiri. Selamat malam Cindy, apa kabar? Baik Pak Hanif, apa kabar? Kemarin 3 hari belusuk, 3 hari yang lalu belusukan ke tempat Alhamdulillah baik. Penyalur PRT, hari ini sudah belusukan juga Pak? Hari ini ya ada sejumlah kegiatan, tapi sebagian di kantor, sebagian di luar. Ada informasi yang mengejutkan lagi? Ada, nanti ada soal pelaut, ada soal buruh perkebunan. Ini hal-hal yang selama ini belum disentuh. Secara bertahap saya akan sentuh itu. Soal ketenagakerjaan tidak habisnya memang di Indonesia tetap selalu ada dibahas. Nah,
Pak Hanif, kami juga mengundang sejumlah Kompasioner melalui aplikasi Google Hangout yang ada di Jakarta, Jerman, Solo, dan juga di Korea Selatan. Kita akan sapa satu persatu. Selamat malam Pak Giri Lukmakto dari Solo, Jawa Tengah. Iya, selamat malam Mbak. Selamat malam. Selamat malam Ya. juga untuk Ibu Anaskia dari Serpong. Selamat malam. Malam. Selamat malam Mbak Ulan Yuan yang ada di Hong Kong. Selamat malam. Selamat malam Ibu Mutiah Al-Hasani dari Jakarta. Dan dari Jerman malam, Mbak sudah Cindy. bergabung. Selamat malam Bu. Bergabung dalam Google Hangout adalah Ibu Gaganawati. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Melani Subono, public figure kita yang juga aktif, keras terhadap tenaga kerja migran di Indonesia. Selamat malam Mbak Melani. Malam. Oke, kita sudah bergabung dengan Pak Hanif Dakiri di sini, tapi saya ingin bertanya kepada Pak Hanif soal yang banyak diperbincangkan masyarakat, Permenaker 02 tahun 2015. Ini menarik karena akhirnya banyak pro dan kontra. Kalau Pak Giri Lukmanto ini nggak bisa diaplikasikan ini kalau di daerah. Pak Giri dari Solo. Kalau menurut Anda ini Permenaker ini sebenarnya soal apa sih Pak? Karena banyak pertanyaan. Ini memang mengatur secara normatif, tapi administratif tidak. Pertama, pro dan kontra kalau di Indonesia itu biasa. Kalau tidak ada pro dan kontra, bukan Indonesia. Ya kan? Oke. Biasa, kalau ada panas, kita bilang, ini mana air hujan, nggak turun-turun. Begitu hujan, ini banjir di mana-mana, mana matahari. Nah, Permen itulah ini Indonesia. Oke. Nah, terkait dengan soal permen ini peraturan Menteri Tenaga Kerja mengenai perlindungan pekerja rumah tangga atau PRT yang selama ini memang tidak memiliki skema perlindungan. Ada sebenarnya dulu RUU mengenai PRT ini yang sudah mangkrak katakanlah gitu sekitar 5 tahun atau bahkan ada yang menyampaikan ke saya itu 11 tahun. Oke, akhirnya ada perbarui. Betul, nah akhirnya kita buat terobosan baru untuk memastikan agar setidaknya ada perlindungan minimum bagi para pekerja rumah tangga ini gitu. Nah ini sebenarnya kajiannya sudah lama juga pada masa kepemimpinan Pak Muhaimin Iskandar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi waktu itu ini sudah diproses, jadi saya tinggal finalisasi dan tidak perlu waktu lama lah misalnya untuk pakai mikir-mikirin. Permen 02 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga sudah bergulir. Yang bergulir lagi di masyarakat adalah upah 1,2 hingga 2,2 juta rupiah untuk asisten rumah tangga. Itu juga diatur kah? Nah itu saya klarifikasi dulu soal upah. Berita yang beredar mengenai angka 1,2 sampai 2 juta upah pekerja rumah tangga itu adalah angka average dari upah yang selama ini digunakan oleh yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga penyalur PRT, bukan di dalam kebijakan ini. Kebijakan ini mengenai soal upah itu tidak dicantumkan mengenai angkanya, besarannya. Tetapi bahwa upah disebut sebagai salah satu hak yang harus diterima oleh pekerja, iya. Nah, tapi besarannya itu berdasarkan besaran yang pada kesepakatan. Sudah bergulir 1,2 sampai 2,2 juta. Menurut Anda, Pak Menteri Ketenagakerjaan, itu layakkah untuk para asisten rumah tangga kita? Enggak, kita ini nggak bisa berdiskusi soal pekerja rumah tangga hanya ngomong soal besaran upah seperti apa itu nggak bisa. Yang paling kunci di sini adalah soal hak-hak normatif apa saja yang paling tidak harus dimiliki oleh para pekerja rumah tangga kita. Ada upah, ada soal cuti, ada waktu istirahat, ada jaminan sosial, ada perlakuan manusiawi. Itu yang harus didapatkan. Ini semuanya kita atur di sini, ya kan, sehingga siapapun yang merekrut tenaga kerja, maksud saya merekrut pekerja rumah tangga, baik melalui penyalur maupun secara individual, mereka terkena peraturan ini. Mbak Melani, ada tanggapan soal penjelasan dari Pak Hanif? Nama saya duluan ya. Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak. Iya, saya sih pada dasarnya pada saat pemerintah mulai ada angin segar mengurus ini, saya sangat bersyukur ya. Ya saya sudah mulai mengikuti Kemenaker 2 tahun 2015 ini. Memang itu sedikit kemajuan, paling enggak mulai ada orang yang memperhatikan, karena dari dulu saya berpikir yang paling penting adalah perlindungan. Tapi untuk saya ini belum banyak menjawab, karena gimana pun di situ tertulis ya tadi tidak disebut pertanyaan Anda Mbak Melani?
cuti, gaji, libur dan hal-hal seperti itu masih kesepakatan majikan. Jadi memang belum ada standar gitu. Sementara kita juga tahu pembantu rumah tangga kita baik dalam negeri maupun luar negeri adalah salah satu penerima gaji terendah di Asia. Gitu. Jadi itu belum menjawab menurut saya sih. Mbak Melani ingin ada standar ini dibuat oleh pemerintah untuk sektor informal terutama untuk ART. Iya, menurut saya harus ada standar supaya orang-orang di luar sana mengikuti aturan yang ada. Kalau tidak diikuti, artinya lo melanggar aturan. Dengan demikian kita melindungi. Ketegasan dari pemerintah ya. Mungkin kan dibuat standarisasi? Saya ingin menanggapi yang disampaikan Mbak Melani tadi dengan pandangan seorang kompasioner yang mengatakan bagaimana misalnya dengan model-model rekrutmen pekerja rumah tangga yang berbeda di daerah-daerah. Di permen ini menegaskan bahwa eksistensi dari permen ini menghargai eksistensi kekhasan kebudayaan. Jadi dia menghargai nilai-nilai, adat, tradisi, kebiasaan dan lain-lain yang berlaku di masyarakat kaitannya dengan rekrutmen itu. Artinya ada orang di daerah misalnya, mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, dibayar kecil, tetapi niat dasarnya ada yang bukan karena mendapatkan uang, itu pengabdian. Ya kan ada spiritualitas mengenai pekerjaan ini. Ya kan, ambil contoh mereka yang bekerja misalnya di daerah-daerah yang katakanlah bekas kerajaan, nah, atau di kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang patronase kulturalnya masih kuat. Nah ini berlangsung, ini semua diakomodir. Berarti itu satu, sebentar saya lanjutkan dulu. Yang kedua, bahwa pengaturan mengenai perlindungan itu juga harus mempertimbangkan akses. Setiap kali kualitas perlindungan dinaikkan, itu akses bisa kepotong. Kalau misalnya kita ngomong perlindungan, saya kasih syarat gampang. Mau jadi PRT, syarat SMA, udah itu pada nggak dapat pekerjaan semua tuh. Nah, tapi dari segi perlindungan bisa naik, karena ini terkait dengan kesadaran orang dengan istilahnya apa ya? Mungkin kan katakanlah kalau tingkat lulusannya lebih tinggi, mereka mungkin lebih pede, lebih berani kayak gitu. Nah, tapi itu kan nggak bisa begitu saya kan. Nah, jadi ini dua aspek ini yang harus kita pertimbangkan terus. Jadi kita ingin tetap mendorong ada perlindungan di pekerja rumah tangga ini, tetapi juga akses terhadap pekerja ini tidak tertutup. Saya ingin menggarisbawahi apa yang Anda sampaikan tadi bahwa permen ini mengatur tentang mereka yang merekrut pekerja rumah tangga melalui penyalur, tapi tidak dengan di daerah yang Anda menyatakan dengan baik melalui penyalur maupun yang rekrutmen individual. Tapi ada juga Pak Giri Lukmakto yang sudah bergabung bersama kita bahwa permen Anda dianggap hanya membuat gaduh. Kami akan kembali Pak dengan ulasannya juga diskusinya sesaat lagi. Kompasiana TV akan kembali.